That girl would then endure a punishing and brutal 60-hour battle for survival, which left her spiritually and physically broken. This is the story. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kasus tragis insiden meletusnya gunung berapi di Kolombia yang menewaskan ribuan korban. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Pasti kalian tahu kisah tragis Omaira Sanchez. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Para relawan hanya bisa menemani Omaira menuju kematiannya setelah dia tersangkut dan terendam air selama 60 jam. Tepatnya pada tanggal 13 November tahun 1985, gunung berapi Nevado di Kolombia meletus. Meskipun tanda-tandanya sudah terdeteksi, pemerintah setempat gagal melakukan evakuasi dan berakibat pada jatuhnya ribuan korban. Kota Armero, salah satu daerah paling terdampak. Bahkan kota itu kehilangan 20.000 dari 29.000 penduduknya. Mereka tewas akibat banjir lahar yang menerjang kota mereka. Salah satu korban di daerah itu adalah keluarga Omaira Sanchez Garzon, seorang gadis berusia 13 tahun. Pada saat itu Omaira sedang berkumpul dengan ayah, saudara laki-laki, dan bibinya pada malam itu. Tapi saat mereka sedang asik duduk, tiba-tiba saja lahar menerjang rumah mereka. Di antara seluruh anggota keluarganya, Omaira lah yang berhasil selamat. Meskipun dia tertimpa reruntuhan rumah dan terendam air sampai bagian lehernya. Petugas evakuasi datang beberapa jam pasca bencana. Omaira saat itu masih dalam keadaan sadar dan selamat. Dia bahkan sempat untuk melambai-lambaikan tangan dan memohon bantuan. Namun saat petugas mencoba menariknya keluar, mereka sadar ada sesuatu yang salah. Tubuh bagian bawah Omaira ternyata tersangkut oleh material bangunan atap rumahnya, dan yang paling mirisnya lagi, posisi kakinya dalam keadaan tertekuk, sehingga dengan keterbatasan peralatan yang ada, mustahil bisa mengeluarkan Omaira kecuali jika kaki gadis itu dipotong. Akhirnya para relawan meletakkan sebuah kayu untuk tempat Omaira berpegangan, dan ada juga ban pelampung untuk menjaganya agar tidak tenggelam. Saat itu Omaira masih dalam keadaan riang dan aktif sekali berkomunikasi. Pada beberapa rekaman terlihat dia sedang bernyanyi bersama relawan untuk menjaga kesadarannya. Ketika petugas penyelamat datang dan memeriksanya, ternyata selain puing-puing bangunan berukuran besar, ada pula sedimen lahar yang menimbun tubuh bagian bawah Omaira, dan itulah penyebab Omaira sulit untuk ditarik keluar. Bahkan jenazah bibinya juga berada di antara kedua kaki Omaira, seolah-olah bibinya memegangi kakinya. Petugas sudah berusaha untuk memindahkan material dan tubuh sang bibi yang menimpa kaki gadis itu, bahkan dengan helikopter. Namun mereka hanya berhasil menggesernya sedikit saja dan membuat tubuh Omaira sedikit bisa naik ke atas permukaan. Para relawan tahu tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain berharap pada keajaiban. Opsi amputasi juga tidak mungkin diambil karena beresiko tinggi adanya infeksi dan keadaan di lapangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan operasi. Mereka hanya bisa menjaga Omaira untuk tetap sadar, memberinya minuman, makanan, dan sesekali menyiramkan air bersih di wajahnya sambil menunggu Omaira pergi secara alami. Beberapa wartawan juga datang untuk mewawancarainya meskipun masih dalam keadaan terendam. Omaira sesekali melambaikan tangan, bahkan tersenyum, seolah semuanya akan baik-baik saja. Pada hari ketiga, Omaira mulai berbicara ngelantur dan berhalusinasi. Dia mengatakan, "Aku tidak ingin terlambat sekolah. Hari ini aku akan ada ujian matematika. Ayo antarkan aku ke sana." Dia juga menyuruh para relawan untuk pulang dan beristirahat tanpa perlu menemaninya di sana.
Omaira akhirnya dinyatakan meninggal pada tanggal 16 November tahun 1985 sekitar jam 10 waktu setempat setelah dia bertahan selama kurang lebih 60 jam. Dia meninggal dalam keadaan masih terhimpit dan terendam air bersama jasad sang bibi yang masih memegangi kakinya. Dia meninggal akibat kelelahan dan hipotermia, suatu keadaan di mana jaringan pada tubuh mati karena infeksi akibat terendam air dalam waktu yang lama membuat kulit Omaira semakin gelap, kulit tangannya keriput dan matanya semakin menghitam. Keadaan tragis itu terlihat dari salah satu foto terakhir Omaira beberapa jam sebelum dia meninggal. Foto itu diambil oleh salah satu fotografer bernama Frank Forner, menjadi sangat terkenal saat itu dan diberi nama The Agony of Omaira Sanchez. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.